Kalau orang sudah masuk ke jurang dosa yang sangat besar, kalau sudah mendapatkan pencerahan, dia nggak menghinakan. Tapi bagaimana caranya mengangkat? Kalau mau diangkat. Karena apa? Semua dengan susah payah itu akan bersyukur dan menikmati proses. Proses itulah keindahan. Sekarang gini, kalau dikasih bisa kita mendapatkan anugerah uang cash atau emas atau itu tuh hanya emergensi. Seperti Nabi Musa pakai tongkat belah laut. Apakah belah laut dia udah tahu bahwa tongkatku akan bisa belah laut? Enggak. Gampang masuk, jadi mudah untuk memahami kesadaran dan bisa memilah antara intuisi, ilham, firasat maupun yang dari 3 anasir tadi, nafsu, jin maupun setan. Karena itu semuanya ada. Jadi seluruh alam semesta yang ada itu semuanya ada di dalam diri sini ada. Itu seperti itu. Jadi jawabannya tetap itu. Toponya ya ini salah satu ritual topo untuk memahami. Sekarang gini, kalian yang sudah pernah mengalami ikut meditasi kajian malam Jumat, walaupun kalian nggak khusyuk, belum konsentrasi, itu di lapangan kalian sudah mengalami hal-hal yang positif kan? Itu kalian sadari maupun tidak, kalian sudah dijawab. Sudah ada bukti. Yang tadinya kacau jadi nggak kacau. Yang tadinya sulit jadi mudah. Yang tadinya bingung lambat laun jadi ada pencerahan. Ini udah terjawab semua. Apalagi kalau anak-anak yang baru belajar pengen ilmu laduni, gampang kalau rajin meditasi. Gampang itu. Itu kan gak logika. Gak logika. Tapi dengan hati nurani, memakai intuisi tadi, kekuatan rohani tadi, Allah selesaikan semua. Kalau yang menyelesaikan Allah, siapa yang bisa menghalangi? Gelarnya itu udah ada. Gelarnya sudah semua. Pokoknya kalau nggak ada, sekarang gini, yang operasi di kita, dia dinyatakan harus mata harus diganti, kornea matanya harus diganti. Karena apa? Kanker mata. Kalau nggak diganti, dia ya ilmu kedokteran secara ilmiah kan, dari keilmuan melalui riset teknologi dan ilmu pengetahuan kan. Tapi dengan izin Allah, pakai apa itu caranya? Pakai kekuatan gelombang energi, intuisi. Makanya pasien yang sudah itu sadar jiwa itu terus kelola terus itu. Kalau yang sudah ikutkan, itu dahsyat itu, bisa untuk ngoperasi seperti itu. Toh yang harus dibebas. Kalau mau kita ini bukti udah banyak banget. Harus dibedah karena dua pembuluh darahnya itu di kateter aja nggak masuk, berarti kan udah tersumbat. Yang satu tinggal 40%. Berarti secara umum dia sudah mayat hidup.
Tapi dengan izin Allah. Kita operasi di sini pakai intuisi. Ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Pakai kekuatan gelombang energi alam semesta. Allah sembuhkan. Jalannya lewat panca indera jiwa raga kita. Ini fakta. Dan bisa dibuktikan orangnya. Belum lama. Paling ada 2 mingguan kalau nggak salah. Belum lama. Itu luar biasa. Biasanya jalan ke sini aja udah kayak ikan kurang air. Ya sekarang gendong anaknya apa ya aman-aman aja. Ada lagi yang dinyatakan jantungnya bocor. Langsung dibawa ke kita. Dia ya jabatannya cukup tinggi di Bank Mandiri. Datang sekian dokter tuh menyatakan bahwa ini benar. Bahwa ada kebocoran jantung. Udah tenang. Oh ini nggak benar nih, ini nggak bocor ya. Menyenangkan dia. Kita tanamkan sugesti. Kita laser, kita tambal dengan energi alam semesta. Habis itu tuh dicek, langsung dibawa ke rumah sakit PMI. Wah enggak, udah bagus buat aku. Loh ini hasilnya, tapi kok kenyataannya begini. Nah itu sering. Itulah kekuatan energi ilahiyah. Murni. Bisa untuk apa aja. Untuk apa aja. Masya Allah. Itu seperti itu. Ya kalau toponya ini kalian itu masuk toponya ini. Ini merawat. Pokoknya indah banget. Nanti kalian sudah biasa meditasi. Kan yang kita bimbingkan ini sangat simpel, sangat mudah. Dan saya tidak ngambang terus. Wah ini piro. Coba kalian kalau ke tempat pelatihan lah ya. Pasti kan? Ada uangnya nggak? Maharnya ada nggak? Ada banyak, mahal Pak. Ikut pelatihan mahal, di sini aja yang gratis. Coba di tempat lain. Karena saya digaji sama Allah. Daftarnya aja pakai Coba duit. Mas Iqbal berapa kali konsultasi, minta bantuan, buka aura dan lain. Pernah nggak saya mintain uang? Enggak. Apakah kalau Mas Iqbal tidak ngasih sesuatu kepada saya terus saya abaikan? Enggak. Itu yang benar begitu. Sekarang kita tanya, Mas Iqbal, apakah Mas Iqbal datang kepada saya terus itu 0, tidak ada hasil? Ada hasil. Ada hasil. Berarti saya sungguh-sungguh membantu. Nah, walaupun tidak mendapatkan Uang. fulus atau apapun. Tapi bagaimana ini dengan cinta tadi? Dengan yang 400 Hz. Tapi ini kan sudah kesadaran. Jadi berbeda. Jadi kalau kalian sudah mencapai kesadaran itu nggak ada yang meremehkan orang lain, nggak ada. Yang meremehkan orang yang sulit nggak ada. Apakah kalau kita ajak pergi terus ada nggak? Kita perlakukan sangat baik tidak? Sangat baik. Walaupun Allah memberikan tahu kekurangannya sangat banyak, ininya sangat banyak, apakah saya menghinakan? Ini contoh bagi yang sudah berkesadaran. Kalau masih sinis, di teleponnya dapatnya apa, nyusahin doang gitu kan? Itu namanya belum berkesadaran. Kalau sudah berkesadaran, apalagi sudah mendapat pencerahan. Pak Zen, kira-kira selama kenal sama ibu,
merasa diabaikan ya? Enggak. Apa yang Kalau udah diabaikan ya udah nggak kemarin-kemarin lagi. Malah saya ngundang temen. Subhanallah. Ini juga yang dicontohkan orang-orang yang sudah mendapatkan pencerahan. Siddhartha Gautama, Rasulullah dan lain-lain, orang yang sudah mendapat pencerahan, nggak ada yang menghinakan ciptaan Allah, nggak ada. Jangankan yang istimewa seorang manusia, insan, tumbuh-tumbuhan macam-macam ini kalau nggak ada manfaatnya, supaya nih tetap ini ada manfaatnya. Kalau kita cabut ya kita ada misinya, supaya orang nggak kesandung, supaya rapi, mau dipakai lagi atau bagaimana, itu selalu ada di dalam hati, selalu berkata-kata, berbicara dengan tujuan positif. Jadi ini nih negatif positif selalu arahkan ke yang positif. Kalau orang sudah masuk ke jurang dosa yang sangat besar, kalau sudah mendapatkan pencerahan, dia nggak menghinakan. Tapi bagaimana caranya mengangkat? Kalau mau diangkat, kalau nggak mau diangkat beda cerita. Tapi tetap sampai kapanpun kita tidak bisa. Untuk membenci nggak bisa, karena mereka ini semua bagian dari elemen dari kita juga, karena hakikatnya satu. Kalau sadar itu, apapun mereka, itu bagian daripada kita. Sudah bersinggungan dengan kita, itu kemuliaan. Bagaimana caranya? Sebisa kita, sesuai dengan kapasitas kita memberikan solusinya. Itu seperti itu. Itu baru kesadaran mencapai pencerahan. Kalau belum seperti itu tuh belum. Itu caranya menjaga. Kali masa lu paling datang juga nyusahin gue. Itu belum. Jadi ciri khasnya itu terjaga. Itu sudah semuanya di otak, akal, pikirannya sudah dipengaruhi oleh hati nurani. Yaitu positif. Karena semua nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Itu harus berkesadaran seperti itu. Baru kalian akan menemukan pencerahan. Misalnya, Bu, kenapa kalau sekarang gini? Kalau camp kok harus ada ibaratnya bukan mahar ya kalau kita mah. Zakat jiwa, karena perlu selama ini sudah kalian nikmati, gak kalian pedulikan, gak kalian kasih haknya. Itu ada denda. Kalau di Mekah Madinah aja kalau salah pas kita haji ada dam, bayar kafarat, apalagi ini. Toh larinya bukan untuk hal-hal pribadi. Kalau saya mau pribadi tiap hari kita keluar negerinya bisa. Karena Allah sangat luar biasa pada kita. Tapi ibu pemakaian anak-anak saya juga nggak ada yang kita umbar terus kita kasih, nggak ada. Dia kalau nggak kerja nggak ada itu. Karena apa? Semua dengan susah payah itu akan bersyukur dan menikmati proses. Proses itulah keindahan. Misalnya nih, ini barang rusak nih. Bisa aja Allah apa susahnya kun fayakun langsung jadi bagus. Bisa kan? Kayak kita ini kok pakai bagaimana caranya untuk nguruk ini lapis ambles ini di ini. Nah, itu kan pakai proses. Begitu juga
alam semesta ini semua butuh proses. Seperti itu. Jadi proses untuk supaya 24 jam dapat kesadaran itu seperti itu. Rajin meditasi, asah kesadaran supaya mencapai pencerahan. Tapi kalau pengen banget ininya ikut pencerahan. Sekarang gini Bu, nggak punya duit, ini yang nggak punya duit kira-kira dibimbing nggak? Tetap gitu. Dibimbing. Apakah disebut utang? Enggak. Enggak. Nah, itu dia. Kalau ada rezekinya Iya. Dan apapun misalnya nggak punya kain kafan, apakah nggak dikasih? dikasih. Nggak punya untuk yang buat mandi, dikasih nggak? Dikasih. Nah. Apakah disuruh bayar? Enggak. Pokoknya enak dah. Kurang apa lagi? Allah punya kuasa. Subhanallah. Pernah nggak kita tagih, Pak Sim, belum bayar loh, ini zakat jiwanya. Itu kan sama masing-masing kesadaran masing-masing. Allah juga punya kuasa. Kalau misalnya sampai mati nih, lah kan itu urusan kan udah, dia sudah sama Allah, itu sudah ya nggak ada utang piutang, nggak ada lewat alam barzah transfer, nggak ada. Mana Allah berhutang? Ada nggak Allah punya utang? Orang alam semesta miliknya kok punya utang, gimana? Nggak ada lagi. Dosa, siapa yang bikin dosa? Masa Allah bikin dosa? Allah itu tempat keindahan, kemuliaan. Insya Allah lah. Makanya terus bagaimana Bu kalau yang bayar? Mendingan kita yang gratis-gratis semua fasilitas dikasih. Yang bayar keistimewaan bagi dirinya, karena dia bisa berbagi. Masa ibu bisa ngurus segitu banyaknya, bisa kan misalnya pas ini langsung nih jatah sono nih jatah semua, bukannya nggak dikeluarkan, tetap dikeluarkan, berarti kan sudah selesai, kifaratnya sudah diselesaikan. Nggak ada kata enggak, tetap, karena itu buat jiwanya. Kalau dia bisa dia tanggulangi sendiri, hebat lah. Allah tahu. Itu kualitasnya sekarang gini. Ya kalau kita lihat kan semuanya ada jenjang, ada tingkatan. Semua makom ada tingkat. Tapi apakah kalau semua jadi selamat itu nggak indah? Indah lah. Kalau sudah mencapai kesadaran itu berbeda. Tidak ada yang punya milik sendiri. Milik bersama karena hakikatnya esa. Kalau udah seperti itu istimewa. Hidup ini istimewa. Seperti itu. Toponya ini kali ini topo ini. Ini salah satu ikhtiar, proses untuk menjaga tetap dalam kesadaran. Misalnya ini cerita dulu Allah memberikan suami yang sekarang sudah ini. Ibu ajarin aku bikin duit gini gitu. Lah kan kamu tahu saya tiap hari di kebun, gimana mau bikin duit? Ibu ininya apa? Ada nggak ritual pakai kembang, pakai kemennya? Ada nggak nih? Nggak ada. Ya sudah gitu. Terus sekarang gini, kalau dikasih bisa kita mendapatkan anugerah uang cash atau emas atau itu tuh hanya emergensi. Seperti Nabi Musa pakai tongkat belah laut. Apakah belah laut dia udah tahu bahwa tongkatku akan bisa belah laut?
spontan. Hei Musa, pukulkan tongkatmu ke karena dalam kondisi kepanikan. Dia sudah tidak ada jalan. Jalan satu-satunya hanya jalur khusus, emergensi, baru dipakai. Itu seperti itu. Jadi seandainya kita Allah kasih makomnya tingkatannya tinggi, sudah seperti Kiai Khalil Bangkalan yang disajari, itu kan emergensi dalam kondisi konflik, dia butuh. Tapi untuk dirinya sebatas kebutuhan, tidak lebih daripada sebatas kebutuhan. Seperti Sunan Kalijogo, nyangkol jadi emas. Apakah dia nyangkol terus? Enggak. Nah, itu seperti itu. Itulah dengan kesadaran. Kalau cara ngerawat, ya ini salah satu ini merawat. Tiap malam Jumat ke sini ini caranya merawat kesadaran. Itu seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira gimana jawabannya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita mulai. Ya udah lulus. Udah lewat 30 menit. Ya udah 12:30. Oke, soalnya ada yang mau pulang ke Bekasi. Apa mau nginap? Enggak, kayaknya nanti Kamu lagi. Iya. Kalau mamanya dari tadi udah tidur. Udah pules.